Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sinek Metadata Indonesia. Saya Muhammad Fakia Bilowo dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Escort Enterprise Carrier and Wireless Insight. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang sedikit dari Open Networking konsep yang dimiliki Escort. Lalu pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Enterprise Carrier dan wirelessnya. Ketiga poin tersebut adalah key point yang dimiliki oleh Escort. Kita langsung masuk ke Enterprise Carrier. Pada slide tersebut terdapat key point yang dimiliki oleh Escort Enterprise Carrier. Yang pertama adalah Embedded In-house Operating System. Jadi dia memiliki operating system sendiri yang dimiliki Escort, berbeda dengan Open Networking Software. Lalu dia juga sudah environment friendly design, lalu memiliki hardware yang high reliable, lalu memiliki performa yang tinggi dan affordable, lalu memiliki tambahan L2 plus feature, berbeda dengan L2 switch pada umumnya. Berikut adalah enterprise carrier atau switch yang dimiliki oleh Escort. Dari tipe terendah adalah Web Smart, lalu semakin ke kiri semakin naik secara spek. Ada Web Smart Pro, ada L2 Fast Ethernet, ada L2 Industrial Gigabit Ethernet, ada L2 Plus Gigabit Ethernet, dan ada L3 Gigabit Ethernet. Dan yang paling tinggi adalah tipe-tipe yang memiliki uplink atau bandwidth sebesar 100G. Kita akan membahas satu persatu. Untuk Web Smart dan Web Smart Pro ada beberapa varian yang termasuk dalam kategori unmanaged switch. Lalu mulai dari di atas Web Smart tersebut, mulai dari L2 Industrial, L2 Fast Ethernet dan ke atas, itu adalah semua managed switch. Jadi dapat di-manage secara manual oleh user. Nah, Escort juga memiliki varian L2 Industrial Gigabit Ethernet, di mana L2 Industrial Gigabit Ethernet ini biasanya diimplementasikan untuk kondisi yang cukup ekstrim. Jadi contohnya di pabrik dan lain-lain. L2 Industrial Gigabit Ethernet ini memiliki hardware yang lebih kokoh dibandingkan dengan tipe-tipe indoor biasa sebelumnya, karena biasanya akan diletakkan dan diimplementasikan di lingkungan yang cukup ekstrim. Nah, apa yang membedakan L2 biasa dan L2 Plus pada Escort? Jadi L2 Plus sendiri adalah L2 switch yang memiliki tambahan fungsi routing, namun terbatas pada fungsi routing statik dan routing RIP. Nah, jika user menginginkan fitur routing yang lebih banyak, maka bisa menggunakan varian L3 switch Gigabit Ethernet yang dimiliki Escort. Nah, mulai dari tipe 4620 itu semua line up produknya adalah berjenis L3 Gigabit Ethernet. Nah, selanjutnya yang untuk tipe ECS 4510 semua variannya adalah L2 plus. Nah, jika user juga menginginkan fitur untuk stacking switch, maka dapat menggunakan dua tipe, yaitu ECS 4620 dan ECS 4510. Nah, namun sayangnya untuk tipe selain kedua tipe tersebut belum support untuk stacking. Selanjutnya yaitu pilar wireless yang dimiliki Escort. Di sini key point-nya adalah application appliance, high availability Wi-Fi, lalu ada key point juga easy hotspot deployment. Nah, ini adalah varian dari line up produk dari enterprise Wi-Fi yang dimiliki Escort, mulai dari controller, indoor access point, outdoor access point, dan ada juga wireless hotspot gateway. Nah, untuk controller sendiri, pada gambar tersebut sudah diurutkan berdasarkan tipe yang paling kecil hingga tipe yang paling besar. Untuk tipe yang paling rendah, EWS 100, maksimal AP yang bisa dihandle adalah kurang lebih 10 AP. Nah, untuk tipe yang paling tinggi, EWS 1000, bisa menghandle lebih dari 1000 AP. Nah, indoor access point dan outdoor access point dikategorikan speknya
berdasarkan MIMO. MIMO ini adalah yang bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Jika kita melihat 2x2, 3x2, atau 4x4, itu adalah berapa MIMO yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Nah, MIMO ini adalah antena, multiple input, multiple output. Jadi semakin banyak MIMO-nya, maka throughput dan jumlah klien yang dapat connect dalam waktu bersamaan akan semakin tinggi. Kelebihan dari produk Wi-Fi Edge Core ini adalah masing-masing AP yang dapat connect ke controller tidak memerlukan license. Jadi contohnya jika kita menggunakan EWS 100, di mana controller tersebut support untuk dapat connect 10 AP. Nah, kita tidak harus membeli license lagi sebanyak 10 AP. Nah, namun jika kita ingin menambahkan access point lagi, contohnya lebih dari 10, kita harus membeli lagi controller dengan tipe yang lebih tinggi dari EWS 100. Slide selanjutnya yaitu adalah gambaran semuanya dari enterprise carrier dan Wi-Fi digabung jadi satu. Kita masuk selanjutnya ke wireless solution. Apa saja yang ditawarkan oleh wireless solution dari Edge Core ini? Ada beberapa poin yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah API Management and Gateway Function. Yang kedua multi-tenancy dan managed service. Yang ketiga adalah Complete User Access Control. Yang ketiga, yang keempat adalah Hotspot and Billing Platform. Yang kelima AAF Function. Dan yang keenam Customer Insight and Data Collection. Di slide tersebut adalah kurang lebih semua feature dari centralized API manajemennya. Kita akan menjabarkannya satu persatu. Yang pertama adalah AP Discovery and Provisioning. Jadi semua AP dapat di-discover oleh controller secara baik. Jadi secara manajemen, secara monitoring dapat dikontrol oleh controller. Lalu dapat di-discover secara otomatis juga pada controller. Yang kedua adalah bulk firmware upgrade. Jadi controller dapat menyediakan fitur di mana harus mengupgrade access point dalam beberapa access point dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita tidak perlu secara manual mengupgrade masing-masing access point hingga untuk dapat mendapatkan firmware yang lebih baru lagi. Jadi semuanya bisa dilakukan via controller. Nah, selain discovery upgrade pada access point, kita juga bisa mengkonfigurasi access point, yaitu ada di nomor 3, template based configuration. Kita bisa mengkonfigurasi access point dalam waktu bersamaan ke beberapa access point. Jadi mempermudah sekali untuk admin yang ingin mengkonfigurasi access point. Tidak perlu masuk ke masing-masing access point, namun bisa mengkonfigurasi melalui controller hingga bisa di-push ke beberapa AP dalam waktu bersamaan. Selanjutnya adalah status monitoring. Jadi dashboard dari controller tersebut sangat informatif sehingga user atau admin bisa memanage apa saja yang terjadi dalam network mereka dengan baik melalui controller. Lalu ada juga status monitoring yang dapat dilakukan melalui email. Selanjutnya adalah fitur Roach AP Detection. Jadi pada konsepnya Edge Core membuat sensor AP. Jadi ada salah satu AP yang kita jadikan sebagai sensor AP untuk mendeteksi apakah ada Roach AP di lingkungan mereka. Karena secara teknis Roach AP ini dapat mengganggu interferensi sinyal, dapat mengganggu kualitas Wi-Fi yang disediakan oleh perangkat Edge Core tersebut. Fitur terakhir yang dimiliki oleh centralized AP management ini adalah AP load balancing. Jadi AP load balancing ini adalah fitur pintar yang dimiliki oleh controller, di mana ketika ada user yang terlalu padat connect ke satu AP, maka akan otomatis diarahkan ke AP lain yang terdekat dengan AP yang memiliki high density tinggi tersebut. Namun ada syaratnya, antara AP, katakanlah AP yang sedang padat APA, dan APB adalah AP yang tidak padat, klien yang sedang connect. Antara APA dan APB harus beririsan, sehingga
user experience yang didapat ketika controller memindahkan user tersebut ke AP lain itu cukup baik, jadi tidak terasa putus. Jika antara AP A dan B memiliki irisan atau berada dalam posisi yang terlalu jauh, maka pemindahan tersebut cukup terasa oleh user. Contohnya, user akan disconnect terlebih dahulu lalu connect ke access point yang terdekat olehnya. Kurang lebih hal ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.